Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alex Setia Budi Channel. Tak ada habis-habisnya ketika kita membahas sejarah Islam, khususnya yang berkaitan dengan keluarga Nabi. Pada kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat mengharukan yang berkaitan dengan cucu Nabi tercinta, Imam Husain. Yang dimana seorang pembesar Kristen utusan Raja Romawi masuk Islam setelah dia melihat kepala suci Al-Husain. Ya sobat semua, diriwayatkan bahwa Imam Ali Zainal Abidin berkata, ketika kepala Al-Husain dibawa kepada Yazid, ia mengadakan sidang meminum anggur dan membawa kepala Al-Husain ditempatkan di hadapannya dan ia meminum anggur di depan kepala Al-Husain. Suatu hari, seorang utusan dari Raja Romawi hadir dalam sidang Yazid dan ia adalah salah seorang yang bermartabat dan pembesar Romawi. Kemudian orang itu bertanya kepada Yazid, "Wahai Raja orang Arab, kepala siapakah ini?" Lantas Yazid menjawab dengan nada menawarkan, "Bagaimana kalau kepala ini untukmu?" Kemudian orang itu berkata, "Bila aku kembali kepada raja kami, dia akan bertanya pada kami tentang segala sesuatu yang aku lihat. Maka aku ingin melaporkan kepadanya tentang kisah kepala ini dan pemiliknya, sehingga rajaku dapat berbagi dalam kesenangan dan kebahagiaanmu." Kemudian Yazid berkata, "Ini adalah kepala Husain bin Ali bin Abi Thalib." Orang dari Romawi itu berkata, "Siapakah ibunya?" Lantas Yazid menjawab, "Fatimah putri Muhammad, Rasul Allah." Dengan nada yang marah, orang Kristen itu berkata kepada Yazid, "Celakalah kamu dan agamamu. Aku punya agama lebih baik dari agamamu. Sesungguhnya ayahku adalah salah seorang keturunan Daud, dan ada banyak generasi antara Daud dan ayahku. Tetapi umat Kristen memuliakanku dan mengambil beberapa tanah dari bawah kakiku sebagai berkah karena ayahku sebagai salah seorang keturunan Daud. Tetapi engkau membunuh putra dari putri utusan Allah, sementara di antara mereka hanya ada seorang ibu. Agama macam apa yang engkau miliki?" Dengan wajah yang masih dipenuhi kekecewaan, orang Kristen itu berkata kepada Yazid lagi, "Pernahkah engkau mendengar kisah gereja Huf?" Lalu Yazid berkata kepada orang Kristen itu, "Ceritakanlah kepadaku sehingga aku bisa mendengarnya." Lalu orang Kristen itu menceritakan tentang kisah gereja Huf. Ada sebuah lautan di antara Oman dan Cina yang membutuhkan setahun perjalanan untuk menyeberanginya. Jauh di sana tidak ada tempat berpenduduk kecuali satu kota di tengah air. Luasnya 80 kali 80 farsah. Tidak ada kota di muka bumi ini yang lebih besar darinya. Dan semacam getah dan yakut di bawah darinya. Pohon-pohonnya gaharu dan ambergris. Kota itu berada dalam kekuasaan umat Kristen. Di sana tidak ada raja kecuali mereka yang berkuasa. Di kota itu banyak terdapat gereja. Yang paling besar darinya adalah gereja Huf. Ada sebuah kotak emas kecil di dekat altar yang di dalamnya tergantung sebuah kuku. Mereka berpendapat itu adalah kuku keledai yang dikendarai Isa Al-Masih. Mereka mendekorasi sekeliling kotak itu dengan emas dan kain brokat sutra. Setiap tahun banyak orang Kristen berziarah ke sana dan berjalan mengelilinginya, menciumnya dan berdoa kepada Allah yang Maha Tinggi. Inilah tata cara mereka dan kebiasaan mereka mengenai kuku keledai yang mereka anggap pernah dikendarai oleh Isa Al-Masih, Nabi mereka. Dan engkau membunuh putra dari putri nabimu, maka Allah tidak memberkatimu dan agamamu.
Kemudian Yazid berkata kepada prajuritnya, "Bunuh Kristen ini supaya tidak dapat membeberkanku di negerinya." Ketika orang Kristen itu menyadari bahwa dia akan dibunuh, ia berkata kepada Yazid, "Apakah engkau ingin membunuhku?" Lalu Yazid menjawab, "Ya." Lalu orang Kristen itu berkata lagi, "Ketahuilah bahwa aku melihat nabimu tadi malam dalam mimpiku. Ia berkata kepadaku, 'Wahai orang Kristen, engkau adalah penghuni surga.'" Lantas aku terkejut dengan apa yang dikatakannya kepadaku. Sekarang aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian orang Kristen itu melompat ke kepala Imam Husain, memeluknya, menciumnya, dan menangis hingga ia mati terbunuh. Ya sobat semua, sekian kisah hikmah pada kali ini, yang dimana Bani Umayyah yang Ghazi itu membunuh keturunan Nabi. Padahal orang-orang Kristen pada waktu itu sangat memuliakan keturunan Nabi Bani Israel, bahkan memuliakan jejak-jejak peninggalan Nabi mereka. Semoga dapat memberi hikmah kepada kita semua dan menambah kecintaan kita kepada Ahlul Bait Rasul. Akhirul kalam, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.